البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Al-Hasan, ucapan Al-Hasan Al-Basri ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang kedua muka surat 32, yaitu tafsir ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini Anda sudah baca belum? Untuk yang pertemuan yang tadi malam sudah ya? Yang kemarin. Baik. Kata Al-Hasan Al-Basri, idda'a qaumun mahabbatallah. Ada suatu kaum yang menyatakan diri mereka cinta pada Allah. Famtahanahumullahu bihadhil ayah. Lalu Allah menguji mereka dengan ayat ini. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah cinta pada kalian. Walihada ittafaqa a'immatud din ala anna rajula law tara fil hawa wa masya 'alal ma' lam yasbut lahu wilayah. Oleh karena itulah para imam telah bersepakat, para pemimpin agama ini telah sepakat bahwasanya seseorang itu walaupun dia terbang di udara dan berjalan di atas air, maka tidak pasti kewilayahan dia, yaitu apa? Kewalian dia. Bal wala Islam, bahkan Islamnya dia pun tidak pasti dengan semata-mata keajaiban tadi. Hatta yungzara wuqufuhu indal amri wan nahi, sampai dilihat apa mauqif dia, apa sikap dia terhadap perintah dan larangan. Alladzi ba'atsallahu bihi rasulah, yang dengan itu Allah mengutus rasulnya. Apakah dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ataukah justru bergaya memiliki syariat sendiri? Baik. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab disebutkan di dalam Adabus Syafi'i punya Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih, dikatakan kepada beliau bahwasanya Imam Laits bin Sa'ad mengatakan seandainya seseorang itu terbang di udara, maka jangan engkau benarkan dia sampai engkau lihat ketaatan dia pada Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan qassara al-Laits rahimahullah. Laits masih kurang rahimahullah, yaitu apa? Lautara fil hawa wa masya 'alal ma'. Kalaupun dia itu terbang di udara dan berjalan di atas air, maka jangan engkau benarkan dia sampai engkau lihat ketaatan dia. Intinya adalah apa? Semata-mata keajaiban tidak menunjukkan benarnya jalan orang tersebut. Baik, kemudian fawaliyullahu wal mu'minul muttaqi. Maka yang namanya wali Allah adalah orang yang mukmin yang bertakwa. Kama qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak tertimpa ketakutan dan tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang sudah punya iman dan senantiasa bertakwa. Dan ini telah kita lewati tafsir tentang ayat ini. Wasamma waliyan limuwalatihi li ta'atillah. Seorang wali dikatakan wali karena dia itu terus-menerus taat kepada Allah. Ini definisi yang tidak diridhoi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, walaupun ini konsekuensi kewalian, tapi bukan itu makna wali. Dikatakan wali yaitu apa? Dari wilayah, yaitu wilayah dia mencakup 3 perkara, yaitu apa? Al-qurbah, waliyayali artinya dekat. Kemudian yang kedua adalah an-nusrah, pertolongan. Anta maulana, engkau adalah penolong saya. Dan juga apa? Al-wali itu dari apa? Wilayah artinya mahabbah, yaitu apa? Berarti seorang wali dikatakan wali, seorang dikatakan wali Allah kalau dia menyatukan 3 makna ini, yaitu dia senantiasa apa itu? Cinta kepada Allah, dan juga dia itu senantiasa mendekat kepada Allah. Mendekatnya adalah dengan apa? Senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan, yaitu muwalah dalam ketaatan. Yang ketiga adalah dia siap menolong agama Allah. Baru dikatakan sebagai wali Allah. Tayyib. Kemudian wal wali khilaful adu. Sementara wali itu lawan dari musuh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, al-adu itu adalah dari al-adawah, yaitu apa? Al-bughdu wal bu'd. Permusuhan, yaitu apa? Kebencian dan sikap menjauh. Kita nggak suka dekat-dekat dengan musuh. Assalamualaikum.
Sebagaimana wali, yaitu apa? Dia cinta, maka apa? Dia suka mendekat kepada Allah. Tayyib. Jadi lawan dari wali adalah adu. Seseorang kalau bukan waliullah berarti apa? Dia adalah aduullah. Tayyib. Wa huwa mushtaqun minal wala. Wali itu adalah pecahan dari lafaz wala. Yaitu wa huwa ad-dunu wal qurb, yaitu mendekat, kedekatan. Fa waliyullah min man walallah. Maka waliullah adalah orang yang setia kepada Allah, bimuwafaqatihi fi mahbubatih. Dengan apa? Yaitu dia mencocoki Allah, yaitu menyesuaikan diri dengan Allah di dalam objek-objek yang Allah cintai. Allah cinta masjid, maka kita suka mendekat ke masjid. Allah cinta kepada orang soleh, maka kita juga ingin jadi orang soleh dan suka bergaul dengan orang soleh. Allah cinta kepada yang baik-baik, maka kita juga cinta pada yang baik-baik. Wattaqarrubi ilaih, dan mencari kedekatan kepada Allah bimardhatih, dengan keridhaan-keridhaannya. Apa yang Allah ridhoi, kita cari itu. Wal auliya ala qismain. Para wali itu terbagi menjadi dua kelompok. Ini yang memang betul-betul wali yang layak dikatakan sebagai wali. Walaupun kalau secara umum mereka adalah tiga kelompok sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Tapi wali yang memang layak dikatakan sebagai wali itu ada dua. Muqtasidun wa muqarrabun. Kelompok yang bersikap pertengahan, yaitu sederhana, hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, hanya menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Wal muqarrabun, yaitu yang didekatkan kepada Allah, yaitu apa? Segala perintah dikerjakan, sama saja dia itu wajib ataukah mustahab. Segala larangan ditinggalkan, baik dia itu yang haram ataupun yang makruh. Fal muqtasidun alladina yataqarrabuna ilallah bil faraid. Orang yang bersikap sederhana tadi adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Min a'malil qulubi wal jawarih, dari amalan-amalan hati dan anggota badan. Wasabiqun, yaitu muqarrabun, alladina yataqarrabuna ilallah bin nawafil ba'dal faraid, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang mustahab-mustahab. Setelah apa? Dia menunaikan yang wajib-wajib. Bukan berarti yang qobliyah enggak dikerjakan. Ini maksudnya adalah mengutamakan yang wajib, kemudian apa? Ditambah lagi dengan yang mustahab. Wa afdalu awliya'illahum anbiya'uh. Dan wali Allah yang paling utama adalah para nabinya. Dan inilah yang betul. Setiap nabi adalah wali dan tidak setiap wali adalah nabi. Karena nabi adalah orang-orang yang betul-betul mengumpulkan segala derajat kebaikan, maka dia adalah wali. Wali yang paling tinggi, tidak seperti ucapan orang-orang Syiah Rafidhah. Demikian pula orang-orang apa? Orang-orang Sufiyah mengatakan apa? Darajatul auliya, apa itu? Arfa min darajati al-anbiya wal mursalin. Derajat para wali itu lebih tinggi daripada derajat para nabi dan rasul. Ini mengaruh kalimat macam itu. Gimana ada yang lebih tinggi dari nabi mengklaim dirinya begini-begini, padahal syariat dan segala bimbingan dan wahyu datang dari para nabi, bukan dari para wali. Wali nggak dapat itu. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum. Orang yang paling para nabi yang paling utama adalah para rasul di antara para nabi tadi, derajat yang lebih tinggi lagi. Wa afdalul mursalin hum ulul azm. Rasul yang paling utama adalah ulul azm, yaitu para rasul yang memiliki tekad sangat bulat. Jelas semua nabi tekadnya sangat kuat dibanding dengan apa? Kaum-kaumnya secara umum. Cuma memang 5 nabi ini mereka yang paling terkenal dengan tekad yang sangat kuat, maka mereka tingkatannya paling tinggi di antara para rasul. Wahum Ibrahim wa Nuh wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihimus salatu wassalam. Qil wa afdaluhum Muhammad. Ada ulama yang mengatakan, dan tentunya ini betul, bahwasanya yang paling utama dari mereka adalah Muhammad, summa Ibrahim. Jelas karena mereka adalah dari apa? Dari kalangan para Khalilullah. Jelas mereka yang tertinggi dibandingkan dengan ulul azmi secara umum. Summa Musa. Tayyib. Sampai di sini ada kesepakatan. Kemudian antara Isa dan Nuh memang ada khilaf siapa yang lebih utama. Kita perlu dalil untuk apa? Mengetahui masalah ini. Tayyib. Wa nazamahum ba'duhum. Ini telah disusun dalam sebuah bait syair oleh sebagian ulama ala hadat tartib. Di atas urutan ini faqal,
Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Muhammad, Ibrahim, Musa sebagai kalimullah, kemudian Isa, lalu Nuh. Mereka itulah ulul azmi, maka ketahuilah. Wala yustaratu fi al-wali ayyakuna ma'suman. Tidak disyaratkan di dalam kewalian itu orangnya harus maksum, dan memang tidak ada syarat itu. Para wali Allah seperti para sahabat, mereka tidak maksum, apalagi yang bukan sahabat. Bal manidda al-ismah li ahadin minal awliya faqad kadzab. Bahkan yang mengklaim adanya ismah, keterjagaan dari kesalahan, dari dosa-dosa untuk seorang wali, maka dia dusta. Memang Rafidhah adalah pendusta, yang mana apa? Si Khomeini mengatakan nususul a'immah maksumah. Nas-nas para imam adalah maksum. Gimana maksum sementara mereka sendiri apa? Mencemarkan kehormatan mereka dan seterusnya. Tayyib. Wala yumkinu ayyasilal waliyu mahma alat rutbatuhu wa balagha fil jiddi wal ijtihad ma balagha ila maratibil anbiya alaihimussalam. Dan tidak mungkin seorang wali itu setinggi apapun derajat dia dan sehebat apapun yang dia capai dalam kesungguhan dan kerja kerasnya untuk apa? Mencapai prestasi yang dicapai dalam tingkatan-tingkatan para nabi. Jelas memang ini bukan tingkatan mereka, bukan tingkatan para wali untuk mencapai derajat para nabi. Ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Walaisa lil wali ziyun khas. Wali tidak memiliki gaya yang khusus. Tidak seperti yang dibuatkan oleh apa orang-orang Rafidhah, orang-orang sufi, pakaiannya khusus begini, gaya begini, peci, bukan peci tapi apa, sorbannya begini. Kalau kamu bukan wali, nggak boleh pakai sorban macam ini, sorban yang sangat besar, yang nggak tahu bagaikan apa itu. Ya, bagaikan tayar lori. Ya, itu bukan untuk kamu, ini untuk kami, dan seterusnya. Tayyib. Wala libasun khas, tidak memiliki pakaian yang khusus. Wa amma ma yujrillahu ala aidil anbiya'i war rusul. Adapun perkara yang Allah jadikan berlangsung atau terjadi melalui tangan para nabi dan rasul min khawaritil adat, yaitu berupa keajaiban-keajaiban, perkara yang luar biasa, yadullu biha ibadahu ala sidqi madda'auh. Dengan itu Allah menunjukkan kepada para hambanya tentang jujurnya apa yang dinyatakan oleh para nabi dan rasul tadi, minan nubuwati war risalah, yaitu berupa kenabian dan risalah. Fayuqalu lahu mu'jizah, dinamakan sebagai mukjizat. Walaupun istilah mukjizat ini bukan dari apa? Bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sebenarnya adalah apa? Dari penyusupan orang Mu'tazilah. Adapun dari Al-Qur'an wa Sunnah istilahnya adalah burhan, ayah, demikian pula hujjah, bayinat, semacam itu. Kenapa? Karena terbukti istilah ini tidak berlaku untuk beberapa perkara. Dikatakan mukjizat untuk apa? Untuk melemahkan lawan-lawannya. Sementara terkadang Rasulullah tidak sedang berhadapan dengan lawan. Rasulullah dengan sahabat saja keajaiban masalah ini, masalah itu. Ketika sedang sholat, Rasulullah mengatakan, yaitu apa? Jangan kalian merenggangkan soft kalian. Hendaknya kalian rapi dan merapatkan soft, karena aku melihat kalian dari belakangku, sebagaimana aku melihat kalian dari depanku. Ini adalah keajaiban, tidak dikatakan mukjizat, karena Rasulullah tidak sedang berhadapan dengan musuh untuk ditundukkan. Demikian pula masalah apa? Keajaiban di dalam rumah Rasulullah ketika sedang makan dengan beberapa sahabat. Yang betul ini bukan mukjizat, yaitu dari sisi nama tidak sesuai, tapi seperti yang Allah sebutkan, yaitu ayat. Baik. Kemudian amma idza kana halun idza kana halu man zaharatil khariqatu ala yadayhi ghairu mardiyah. Adapun jika kondisi orang yang keajaiban itu tampak dari kedua tangan dia atau tampak dari dirinya, tapi keadaannya adalah apa? Yaitu tidak diridhoi, falaisat bikaramah, maka itu bukan kekeramatan. Bal huwa istidrajun wa khayalun syaitani. Dia itu hanyalah istidraj, yaitu apa? Dia diulur-ulur kepada kebinasaan dan hayalan-hayalan setan saja. Ketika dia tidak sholat, bahkan dia mampu terbang, dia mampu untuk menerawang, yaitu lihat jauh ke sana dan seterusnya. Ini adalah apa? Tipuan setan. Ketika dia rajin sholat, keajaiban itu hilang.
Berarti apa? Itu tadi bukan dari Allah tapi dari setan. Laisa min hali auliya illah wa karamatihim. Bukan termasuk dari keajaiban wali Allah dan kekeramatan mereka. Hal itu secara bahasa adalah keadaan. Tapi sering Syekhul Islam kalau membahas lafaz hal untuk sedang membahas dengan sufi, ini adalah istilah sufiyah, yaitu apa? Keajaiban. Tayyib. Faman za'ama annahu yasilu ila haddin tasqutu anhu takalifu syar'iyyah. Maka barang siapa mengklaim dirinya itu mencapai kepada suatu batasan yang dengan itu gugur darinya beban-beban syariat, au za'ama annahu yasa'uhul khuruj al-khuruju min syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengklaim dia boleh untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasi al-Khadir al-khuruju an syariati Musa, sebagaimana bolehnya bagi Khadir untuk keluar dari syariat Musa. Au za'ama annahu muhtajun lin Nabi SAW fi ilmi zahir duna ilmi batin, atau dia mengatakan Nabi SAW diperlukan dalam ilmu zahir, adapun untuk ilmu batin Rasulullah tidak diperlukan. Nauzubillah. Ini kalam-kalam yang kufur, kalam-kalam orang gulatus sufiyah memang seperti itu. Au fi ilmi syariah duna ilmi haqiqah, atau Rasul memang diperlukan hanya pada ilmu syariat, adapun untuk ilmu hakikat Rasul enggak diperlukan. Seakan-akan apa? Rasul itu tidak tahu masalah-masalah ini. Fahuwa kafirun billahil azim. Maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dan ini dinukilkan ijma' oleh siapa? Al-Qurtubi tentang masalah ini. Orang ini kafir secara ijma', mengatakan boleh keluar dari syariat Muhammad. Padahal syariat Muhammad adalah Islam. Berarti dia mengatakan boleh keluar dari Islam. Oh, berarti memang dia murtad, membolehkan untuk memilih agama yang lain. Tayyib. Min auliya isyaiton, termasuk dari wali setan. Laisa min auliya ir-Rahman, bukan dari wali ar-Rahman. Wali ar-Rahman taat kepada ar-Rahman dan orang-orang yang ar-Rahman pilih untuk ditaati, yaitu para rasul. Sementara orang ini orang-orang yang sombong, mengatakan apa? Sudah mencapai derajat boleh untuk apa itu? Enggak ikut syariat. Rasul aja yang derajatnya paling tinggi, mencapai tataran yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia, tetap beliau itu rajin ibadah sampai meninggal. Demikian pula para nabi-nabi yang lain. Wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Nabi Isa mengatakan, Allah mewasiatkan kepada saya untuk senantiasa sholat dan zakat selama saya masih hidup. Bukan apa? Sampai derajat ini dan itu. Para nabi jelas sudah mencapai derajat hakikat. Hakikat betul-betul mengetahui apa yang manusia yang lain tidak mampu untuk mengetahui. Bahkan Rasulullah sampai apa? Naik ke atas langit ke-7. Sampai tidak ada antara beliau dengan Allah kecuali apa? Tinggal hijab saja. Tentunya hijabnya juga sangat tebal. Enggak ada manusia yang mampu mencapai derajat itu. Itu pun Rasulullah tetap apa? Disuruh untuk ibadah sampai meninggal dan seterusnya. Sholat sampai meninggal dan seterusnya. Tidak pernah beliau luput dari ibadah-ibadah yang diwajibkan. Yang mustahab aja banyak, apalagi yang banyak beliau kerjakan, apalagi yang wajib. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, kama dzakara dzalika Syekh Taqiyuddin, sebagaimana itu disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, yaitu Majmu'ul Fatawa yang ke-11 muka surat 225. Id qad ajma'al ulama, karena para ulama telah bersepakat ala anna syartul karamah, bahwasanya syarat kekeramatan, syarat kemuliaan adalah kaunuha ala yadi muttabi'in lisyara'. Keajaiban tadi itu munculnya dari tangan orang yang ikut syariat, bukan orang yang suka berbuat maksiat dan apa itu istilahnya durhaka. Al-mutahhar, syariat yang disucikan. Tayyib. Wa bihadza tafsil, dengan perincian ini yadharul farqu bainal mu'jizah wal karamah wal ahwalis syaitaniyah. Menjadi jelaslah perbezaan antara mukjizat, karamah dan apa itu keajaiban-keajaiban yang bersifat kesetanan itu. Makanya seperti apa orang-orang Bato'ihiyah di zaman Syekhul Islam, mereka mengklaim mereka adalah para wali Allah, mencapai derajat yang paling tinggi. Mereka apa? Tidak harus ikut syariat. Kemudian apa? Mereka sering menampilkan diri mampu untuk apa? Masuk ke dalam api, ditusuk pun kalis, tidak mempan dan sebagainya. Maka mereka dikritik oleh Syekhul Islam dan dicela, dan juga murid-murid Syekhul Islam berdakwah kemana-mana mencela tentang apa? Kelompok sekte Bato'ihiyah ini. Maka orang-orang Bato'ihiyah mereka mengadu kepada penguasa tentang apa? Tentang kalam Syekhul Islam. Dia suka mencela ulama, maksudnya ulama adalah kami dan seterusnya. Mengatakan tidak mengetahui tentang apa derajat kami, padahal kami mencapai suatu derajat yang tidak akan mereka ketahui, dan Anda wahai para wali, wahai para wulatul umur juga enggak akan mencapai ini.
Kemudian apa? Mereka membuat keajaiban-keajaiban di hadapan para gubernur, sampai gubernur ketakutan. Nah, mereka orang politikus nggak paham macam ini. Kayak itu. Sehingga apa? Mereka tidak memiliki yang namanya apa itu benteng-benteng yang kuat. Maka kemudian apa? Syekhul Islam dilaporkan kepada penguasa, lalu beliau dipanggil. Maka beliau memberikan perintah kepada salah seorang murid untuk bilang bahwasanya kami siap berjumpa di apa itu istilahnya balai orang ramai kalau zaman sekarang. Maka waktu itu betul-betul apa? Para penguasa datang. Syekhul Islam dibantu dengan beberapa muridnya datang. Kemudian ada apa? Kemudian mereka menunggu. Kesempatan menunggu itu Syekhul Islam dakwah kepada para penguasa tentang akidah yang benar, tentang manhaj yang benar, tentang tauhid dan seterusnya, dan nggak perlu takut dengan keajaiban tadi. Asalkan Anda adalah ahli tauhid, keajaiban tadi semuanya akan hilang dan buyar. Kemudian apa? Dari kejauhan mereka mendengar suara-suara yang sangat aneh, suara-suara yang seakan-akan memang bukan dari alam yang biasa. Ternyata dari kejauhan memang rombongan banyak sekali dari orang-orang Bato'ihiyah. Ada yang berjalan di atas tangannya, ada yang lompat-lompat, ada yang gaya katak begini-begini, dan seterusnya. Pemandangan yang sangat aneh, banyak masyarakat ketakutan. Tayyib, sampai kemudian mereka masuk ke balai orang ramai itu. Sangat besar karena itu tingkat kerajaan. Tayyib, kemudian dipanggil di situ kalau nggak salah. Yang menjadi pemimpin mereka, anak lupa lafadznya, kalau nggak salah Syekh Isa dipanggil. Kemudian dia berkhutbah mengatakan kami adalah para wali Allah, kami sudah mencapai derajat yang tinggi yang kalian tidak mampu, kalian hanyalah orang-orang syariat, maka tidak boleh perbuatan kami dicela karena kalian nggak tahu tentang keadaan kami yang sebenarnya dan seterusnya. Lalu dibantah Syekhul Islam, disebutkan hujah yang kuat dari Al-Quran wa Sunnah, kewajiban untuk taat pada Rasul, kewajiban untuk taat pada Al-Quran, dan Al-Quran menyuruh untuk ikut jalan Rasul, dan yang mereka berbuat ini adalah keliru, begini, ikut ajaran orang-orang sesat dari orang-orang jahiliyah, dari orang-orang India dan seterusnya. Dikritik dengan sangat keras. Kemudian mereka mengeluh, mengatakan ini Syekhul Islam, yaitu Syekh Taqiyuddin ini lidahnya lancang sekali dan begini-begini. Kemudian Syekhul Islam mengatakan telah tegak hujah, maka tidak ada yang tersisa kecuali kami menantang kalian. Kalian tunjukkan keajaiban kalian, kami akan menantang untuk ikut itu. Mereka mengatakan keajaiban kami sudah biasa kami tunjukkan ke orang-orang, nggak perlu lagi ditunjukkan sekarang. Kemarin sudah nunjukkan, sekarang nggak berani. Syekhul Islam mengatakan harus kalian tunjukkan sekarang, yaitu apa? Yang selama ini kami pamerkan kalian pamerkan ke orang-orang, kami juga akan mengurusi itu. Yaitu kalian selama ini suka memamerkan ke orang-orang masuk ke dalam api. Saya juga akan ikut kalian, saya akan masuk ke dalam api, ini sebagai mubahalah. Tapi apa? Syaratnya adalah kalian sebelumnya harus mandi dengan yaitu air cairan dari kulit katak dulu. Air kulit katak dengan cairan minyak apa gitu. Syekhul Islam tahu rahasia mereka. Syekhul Islam mengatakan kalau mereka wali, maka mereka mandi dengan apapun nggak akan terpengaruh karena ini pertolongan Allah. Tapi kalau setelah mandi ternyata mereka terbakar, tahulah kita ini sekedar apa? Permainan kimia saja. Nah, ketika mereka dituntut itu langsung apa? Si Syekh Isanya wajahnya jadi pucat. Disuruh untuk mandi itu dulu. Kemudian dia mengatakan wahai wahai Amir, bilang kepada apa? Kepada waliul umur di situ, wahai Amir, sesungguhnya keajaiban kami sudah biasa kami tunjukkan, nggak perlu lagi tunjukkan sekarang. Tayyib dan seterusnya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan enggak, pokoknya segera saya mandi dengan air tadi, Anda juga mandi dari air tadi, kita mubahalah. Kita masuk ke dalam api seperti biasa, lalu biasa yang kalian lakukan, barang siapa terbakar maka apa? Maka dia akan berarti dia yang pendusta. Terus dipaksa itu dia mengatakan enggak usah lah macam itu. Nah, kemudian Syekhul Islam mengatakan harus itu. Saya tidak menuntut yang lain. Kalau masalah hujah tadi sudah, sekarang tunjukkan keajaiban yang kalian banggakan sekarang, bahwasanya kalian adalah wali. Kemudian si Syekh Isa mengatakan, sudahlah kita damai aja, kita damai. Disebutkan di situ mereka apa? Minta musalamah, minta damai aja. Syekhul Islam mengatakan enggak ada damai, sekarang adalah harus hujah karena kalian sesat. Kami hukumi kalian sesat, kalian mengatakan benar, buktikan sekarang. Kemudian mereka mengatakan, sudahlah kami rujuk, kami enggak berbuat gini lagi, kami tahu kami salah. Kemudian apa? Syekhul Islam mengatakan rujuk ini harus ditulis, enggak cuma mulut saja, harus ditulis. Kemudian apa? Disuruh sekretarinya menulis. Kemudian disebutkan mereka mengatakan, ya udah kami rujuk dari kesalahan kami, tapi biarkan kami untuk apa? Terus zikir dengan zikir yang biasa kami lakukan. Syekhul Islam mengatakan enggak boleh. Yaitu kalian harus zikir seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan tinggalkan zikir bid'ah itu. Kemudian Syekhul Islam bilang kepada apa? Kepada si amirnya itu mengatakan, kita tidak memerintahkan yang aneh-aneh. Kita perintahkan mereka hanya untuk ikut dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah.
Tugas Anda wahai wali, yaitu waliul amr, adalah untuk memeriksa mereka setiap waktu. Kalau mereka tidak taat, maka apa? Disitulah fungsinya pedang dan cambuk dari seorang wali. Langsung apa sih amirnya tertawa, oh ya saya setuju, seperti itu. Terus mereka bubar. Ternyata apa? Itu semua hanyalah kedustaan dari apa? Tipu daya setan saja, kalah. Kalaupun mereka tidak memakai alat kimia, itu pun sekedar apa? Tipu daya setan. Disebutkan dalam biografi Syekhul Islam, yaitu di Al-Intisar punya Imam Ibnu Abdul Hadi. Sering ketika orang-orang sufi membuat keajaiban, yaitu apa? Makan api, terbakar oleh api, tidak terbakar, terbang di udara. Syekhul Islam masuk ke majelis mereka, baca ayat kursi, jatuh orang-orang itu. Ternyata bukan apa? Keajaiban dari Allah, kena ayat kursi jatuh. Syekhul Islam nggak takut dengan itu semua. Baik, ini adalah apa? Membuktikan betulkah mereka itu wali atau hanyalah sekedar apa? Tipu daya setan, yaitu wali setan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.